Ada orang itu untuk beli susu anaknya itu nggak bisa, teman-teman sekalian. Ini cerita orang terkenal ini. Ini cerita orang terkenal. Dia tuh seorang artis terkenal. Halo para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan ngobrolin energi uang lagi, teman-teman sekalian. Jadi saya mau menjelaskan terus tentang energi uang sampai kalian itu bisa menjadi seorang magnet uang, ya, yang bisa menarik uang dimanapun kalian berada. Ini untuk segala usia ya, teman-teman sekalian. Orang yang sudah menguasai energi uang, mau di umur berapa saja, yang terutama ya sudah mengerti uang ya, atau akil balik, atau mereka itu sudah terhimpit keadaan kalau mereka itu sudah membutuhkan uang karena harus memenuhi banyak kebutuhan ya. Di video ini saya akan memberikan info tentang sesuatu yang penting juga supaya rezeki keuangan kalian tidak terhambat. Halo teman-teman sekalian, terima kasih sudah bersama channel Itu Mujigae dengan hostnya Pepito. Channel ini mendorong kalian untuk menjadi seorang manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Oke, teman-teman sekalian, langsung aja ya. Saya ingin memberikan info tentang energi uang yang bisa menghambat energi keuangan kalian ya. Ini penting karena orang tidak sadar orang itu suka menghambat energi keuangannya sendiri ya, dan itu bukan karena orang lain, itu karena diri kita, teman-teman sekalian. Orang lain itu bisa mempengaruhi kita itu kalau kita mengizinkan mereka mempengaruhi kita. Mereka bisa mempengaruhi pikiran kita atau mengontrol kita itu karena kita mengizinkan mereka untuk mengontrol kita. Jadi orang luar atau lingkungan luar itu sebenarnya mempunyai efek pengaruh ke kita, tetapi sebenarnya tidak besar. Kalau kita terpengaruh, nah itu efeknya jadi besar karena kita itu akan membesarkan sendiri pengaruh itu yang terjadi pada diri kita. Jadi kita itu mengizinkan energi orang lain itu mengatur diri kita ya, teman-teman sekalian. Jadi fokuslah kepada diri sendiri, fokuslah kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Kalau kalian dikontrol atau berusaha dikuasai sama orang, itu kalian itu masih bisa menghalaunya. Dengan apa? Ada teori yang namanya bodoh amat ya. Jadi kalian itu sudah gak perlu mendengarkan mereka, tetapi ambillah aja hal-hal positif dari luar ya. Misalnya kalau seorang teman atau keluarga kalian menasihati kalian sesuatu yang positif, ya itu ambil karena pengaruh itu baik buat kalian. Tapi kalau pengaruh itu jelek buat kalian, buat apa kalian ambil ya? Kalian buang saja. Oke? Jadi sesuatu yang bisa merusak energi keuangan kalian atau menghambat keuangan kalian adalah kalian itu tiba-tiba suka berbicara tentang kalian itu kekurangan uang ya. Kalau kalian itu misalnya membeli sesuatu terus kalian itu bilang kok mahal ya, kok mahal ya. Makanya ada seseorang influencer ya yang slogannya itu murah banget, murah banget. Dia jadi kaya beneran loh. Dia bisa beli mobil sport, dia mempunyai rumah mewah di kawasan elit juga. Sekarang itu dia masuk penjara ya karena dia itu terkena kasus. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau kalian itu berlebihan, terlalu berlebihan itu juga berbahaya. Makanya kalian itu harus imbangi dengan sedekah, dan kalian harus pahami kalian itu mendapatkan uang itu dari mana, teman-teman sekalian ya. Kalau kalian itu menyadari kalian mendapatkan uang dari kalian itu merusak orang lain atau membuat kekacauan, ya itu nanti kalian akan kena imbasnya. Dan lebih baik kalian itu mengikuti gelombang energi uang, yaitu cinta kasih. Kalian memberikan sumbangsih diri kalian kepada orang lain, kalian itu akan mendapatkan uang yang penuh sukacita ya, teman-teman sekalian. Oke, berikutnya kita masuk lagi apa yang bisa merusak energi keuangan kalian. Kalian suka bilang itu mahal banget, saya tidak mampu membelinya, mana mungkin saya bisa. Nah, kata-kata seperti itu harus kalian hindari, teman-teman sekalian.
Ini saya akan memberi contoh seorang pedagang, ya. Dia itu hanya pedagang nasi goreng, tetapi nasi gorengnya laris dan kehidupannya itu lumayan. Dia itu di desanya bisa membangun rumah mewah, termasuk rumah mewah lah ya di desanya. Apa yang dia suka katakan? Dia itu mengganti harga 10.000-nya itu menjadi 10 juta. Jadi kalau ada pelanggan itu tanya, berapa Pak habisnya? 10 juta. Ya, kalian tahu itu juga terjadi pada penjual soto deket saya tinggal ya. Kalau kita tanya berapa Pak harganya, 15 juta. Dia itu mengganti kata ribu dari harganya menjadi juta. Jadi pikirannya itu sudah pikiran juta, padahal harganya itu cuma 15.000. Itu yang membuat kalian itu makin bervibrasi tinggi dan relate dengan energi uang itu jauh lebih besar lagi, ya. Kalau kalian itu suka berkata nggak mungkin, mahal, nggak punya uang, mengeluh, ya, kalian itu merasa kalau cari uang itu susah sekali, kalian itu harus banting tulang peras keringat, ya, terus jatuh tertimpa tangga, setelah itu kejatuhan duren, ya, kejatuhan duren kata orang itu rezeki ya, tetapi kalau kalian kejatuhan duren beneran kan bonyok juga ya, bisa bisa masuk hospital gitu loh. Nah, teman-teman sekalian, itu ya, itu kata-kata yang kalian harus hindari, dan kalian juga harus hindari kalian itu berpakaian tidak bagus. Ya, maksudnya itu berpakaianlah yang sopan dan rapi, dan kalau bisa itu wangi. Nah, itu bisa menarik rezeki, itu bisa meningkatkan vibrasi keuangan kalian. Kalau seorang perempuan itu suka merias wajah, itu lebih bisa cepat menarik rezeki daripada orang yang tidak pernah merias wajahnya. Mereka tidak mempunyai semangat untuk menarik rezeki, ya. Kalau seorang laki-laki itu dia itu harus mempunyai ide-ide yang cemerlang, ya. Kata-kata yang digunakan itu harus bervibrasi tinggi dan positive thinking. Itu yang bisa membuat seorang laki-laki itu menarik kerezekian, ya. Walaupun misalnya keadaan sekarang itu belum di fase yang benar-benar kalian mendapatkan rezeki yang benar-benar besar, tetapi bila kalian latih dan kalian lakukan hal-hal yang meningkatkan vibrasi, itu kalian itu akan mendapatkan sesuatu itu. Jadi kalian itu harus menjiwai keadaan keberlimpahan, ya. Kalian harus jauhi buang-buang jauh kata-kata seperti saya tidak mampu, ini mahal banget, saya nggak bisa beli sekarang, habis gitu beli nawar, ya. Kalau kalian mau berkelimpahan, kalian beli itu kalian tambahin, ya, mungkin tambahin 2.000 atau 3.000 atau 5.000, ya. Tapi yang nggak usah sering-sering juga, itu seikhlas kalian lah. Pokoknya kalau kalian itu mempunyai, kalau kalian itu menginginkan keberlimpahan, ya jadilah sosok yang berkelimpahan. Walaupun kemungkinan kalian tidak mempunyai banyak uang di bank kalian atau di dompet kalian, tetapi energi diri kalian, energi pikiran kalian itu yang menarik vibrasi energi kekayaan, teman-teman sekalian. Menarik energi keberlimpahan, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan kalian mengulangi kata-kata yang sifatnya itu membuat kalian itu kekurangan uang. Seperti misalnya kalian itu lagi nggak punya uang nih, tetapi kalian itu membutuhkan sesuatu untuk dibeli, ya. Kalian tuh jangan bilang saya nggak punya uang. Kalian jangan bilang itu. Oke, nanti saya beli itu aja. Kalian nggak perlu ngomongin saya nggak punya uang buat beli barang itu, karena vibrasi itu yang akan menarik kalian jadi nggak punya uang. Saya punya contoh ya teman-teman sekalian, ada orang itu untuk beli susu anaknya itu nggak bisa, teman-teman sekalian. Ini cerita orang terkenal, ini cerita orang terkenal. Dia tuh seorang artis terkenal sekarang, dulunya tidak. Nah, dia itu membeli susu anaknya aja nggak bisa, tetapi dia terus berkata-kata positif, ya, pada saat istrinya minta susu, dia itu selalu, iya sebentar lagi dapat rezeki pasti datang beneran, teman-teman sekalian. Dia dapat tawaran untuk menyanyi
lagu-lagu yang akhirnya hits, akhirnya dia jadi orang kaya teman-teman sekalian. Jadi gunakanlah kata-kata yang bervibrasi positif, yang mensugesti diri kalian supaya kalian mendapatkan vibrasi yang bagus. Jangan kalian mengeluh atau seperti marah kalian menggunakan kata-kata nggak ada uang, nggak punya ini, nggak punya itu, ya, mengeluh, karena itu yang akan terjadi pada kalian, ya. Sudah banyak contohnya teman-teman sekalian, orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang kalau mengutarakan kata itu dia itu selalu mengutarakan hal positif, karena kata-kata yang kalian utarakan itu adalah doa, ya, doa yang bisa terjadi dalam waktu cepat. Itu benar teman-teman sekalian, dan itu ada penelitiannya, ya. Itu hitungannya detik loh teman-teman sekalian, ya. Makanya saya mau membagikan informasi ini supaya bila kalian itu sudah berkelimpahan, jangan sampai akhirnya kalian itu jatuh hanya karena kata-kata yang kurang bagus, kata-kata yang vibrasinya negatif, ya teman-teman sekalian. Ya itu aja untuk sharing video kali ini. Mudah-mudahan kalian tercerahkan, mudah-mudahan kalian mendapatkan pandangan positif atau juga bisa memberikan solusi untuk kalian keluar dari berbagai macam masalah di kehidupan kalian. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.